Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Aurora Irsya Salsabila dari kelas 1C Prodi PGMI. Di sini aku akan membahas tentang ekonomi Indonesia. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos, oiku atau nomos, di mana memiliki arti peraturan rumah tangga. Menurut pengertian umum, ekonomi merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai ilmu terkait perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan memahami tindakan dan perilaku tersebut, membuat berbagai kegiatan bisa dijadikan solusi untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Ada produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Nah, di sini ada pengertian produksi menurut para ekonomi Muslim kontemporer. Yang pertama, KAF. KAF mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas. Yang kedua ada Manan. Manan menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen yang islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto optimality dan given demand hipotesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. Selanjutnya ada Rahman. Rahman menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi, baik itu distribusi produksi secara merata. Selanjutnya ada Al-Haq, menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. Yang terakhir ada Sidiki, mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyedia barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan atau kemanfaatan. Nah, tujuan produksi. Dalam konsep ekonomi konvensional atau kapitalis, produksi dimaksud untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dan tujuan produksi yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Dan yang terakhir, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Selanjutnya ada faktor produksi. Produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan-bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi. Seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk harus mengetahui jenis atau macam-macam dari faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, dan yang terakhir ada organisasi atau manajemen. Ini ada konsumsi. Menurut Keynes dalam Maulita Blogspot 2013, tingkat konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi juga tingkat konsumsinya.
Samuel Snow 1999 menyebutkan salah satu tujuan ekonomi adalah untuk menjelaskan dasar-dasar perilaku konsumen, pendalaman tentang hukum permintaan, dan mengetahui bahwa orang cenderung membeli lebih banyak barang, apalagi harga barang itu rendah, begitupun sebaliknya. Dasar pemikirannya tentang perilaku konsumen bahwa orang cenderung memilih barang dan jasa yang nilai kegunaannya paling tinggi, konsumen akan memilih barang kebutuhan pokok untuk dikonsumsikan dengan mempertimbangkan nilai guna dari barang tersebut. Keterbatasan anggaran pendapatan yang diterima oleh masyarakat menyebabkan masyarakat harus menunda untuk mengkonsumsi barang-barang yang mempunyai nilai guna tinggi. Ada faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, yaitu yang pertama ada ekonomi. Pertama ada pendapatan rumah tangga, kedua ada kekayaan rumah tangga, ketiga ada tingkat bunga, dan yang terakhir ada perkiraan tentang masa depan. Yang kedua ada non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi daerah adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai kelompok ingin meniru kelompok masyarakat lain. Ada fungsi ekonomi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ada selera, yang kedua faktor sosial ekonomi, yang ketiga kekayaan, yang keempat keuntungan atau kerugian kapital, yang kelima tingkat bunga, dan yang terakhir tingkat harga. Di sini ada pengambilan keputusan dalam ekonomi. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas, faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada ruang lingkup ekonomi mikro, seperti interaksi di pasar barang, perilaku penjual dan konsumen, interaksi di pasar faktor produksi, teori nilai guna, teori struktur pasar, elastisitas harga, industri, dan pasar input. Di sini tuh ada analisis ekonomi mikro atau makroekonomi terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada teori harga, yang kedua teori produksi, yang ketiga teori distribusi, dan yang keempat teori konsumsi. Nah, dan video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.